Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman nonton. Kembali lagi denganku Ilham Hadi. Setelah 4 bulan kita tidak syuting, akhirnya kembali di segmen In Frame ini. Dan kali ini aku bakal ngebahas film yang lagi hype. Ini editor tolong cepet ngeditnya ya Fran ya, biar gak ketinggalan hype-nya anjir. Aku bakal ngebahas tentang Spider-Man No Way Home. Langsung aja, inilah From You In Frame. Oke, untuk pembahasannya aku mau langsung aja ya ngasih tahu kalau ini tuh spoiler konten. Jadi dari awal aku bakal ngasih tahu ini spoiler. Jadi kalian kalau yang nggak mau kena spoiler, kalian bisa nonton dulu filmnya, terus balik lagi untuk nonton video ini. Fran, ini tolong tempatin banyak sirine ya, soalnya ini belum spoiler. Karena aku bakal kasih tahu kalau Andrew Garfield dan Tobey Maguire bener-bener ada di Spider-Man ini. Dan memang itu sudah kita semua prediksikan ya sebagai fans dari Spider-Man. Dan di sini aku mulai dari ya klise lah ya, menceritakan tentang cerita film No Way Home yang pasti kalian juga udah pada tahu, di mana film ini melanjutkan dari film Spider-Man sebelumnya, yaitu Far From Home, yang dimana Peter Parker difitnah, anjing sudah banget goblok. Dimana si Peter Parker difitnah oleh Mysterio bahwa dia adalah pembunuh Mysterio. Dan ya Peter akhirnya mendatangi Doctor Strange untuk membuat seluruh orang melupakan kalau dirinya adalah Spider-Man. Cuma itu adalah awal mula kekacauan yang terjadi di film Spider-Man No Way Home. Jadi aku pribadi sebagai fans dari Spider-Man sangat berterima kasih kepada Marvel Cinematic Universe, kepada Kevin Feige, kepada John Watts yang sudah melibatkan emosi kita sebagai fans ke dalam film gitu. Yang dimana film ini memang sangat memorable ya, benar-benar ngebuat sisi emosional penonton terbawa gitu ya, dari callback dengan adegan-adegan di film terdahulu ya, semisal kalimat legendaris yang kita ketahui terucap dari bibir Aunt May, yaitu apa Fran? Yaitu kalimat with great power there must come great cut yaitu kalimat with great power comes great responsibility. Ya pokoknya gak usah perfect banget Fran. Remember, with great power comes great responsibility. Ya pokoknya kalimat itulah yang kita tahu kalau itu diucapkan di film sebelumnya oleh Uncle Ben. Dan ya banyaklah pokoknya callback adegan keretanya Tobey Maguire. Terus dan yang paling fenomenal yaitu callback adegannya MJ-nya Tom Holland jatuh dari puing-puing, yang persis seperti adegan Gwen Stacy-nya Andrew Garfield jatuh dari atas gereja kalau gak salah. Nah, di samping kegembiraan aku ketika setelah menonton film ini, ada hal yang menarik juga di film ini, yaitu tentang premis yang diangkat. Dimana premis dalam film ini tuh tentang sebuah kesempatan kedua. Ya baik kesempatan kedua buat si Peter Parker Tom Holland, ataupun kesempatan kedua yang diberikan kepada villain-villain yang nanti berdatangan. Jadi menurutku tuh sisi emosional tuh bercampur lagi ketika dimana kalau siapapun tuh bisa loh dapat kesempatan kedua. Dan premis ini tuh jadi kayak premis utama dalam cerita ini, yang emang nekenin kalau setiap orang itu pasti punya kesempatan kedua gitu, termasuk si Spider-Man. Dan ya akhirnya pada ending cerita kita diperlihatkan kalau ternyata Tom Holland akan memulai debut Spider-Man-nya kembali dari nol. Ini juga yang bikin speechless juga, karena ya kita tahu di awal kan nyangkanya Tom Holland itu dibantu sama Tony Stark, dia juga berteman sama Avenger, rame lah gitu dia dibantu permunculan awal kemunculan dia di MCU ini. Cuma ternyata Marvel Cinematic Universe ini benar-benar ngebuat Tom Holland kembali ke jati diri Spider-Man, di mana Spider-Man memulai semua kekuatan dan jerih payah usahanya itu ya sendirian. Kita akan diperlihatkan lagi tentang perjuangan Tom Holland yang akan memulai perjuangannya dari nol lagi. Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Sorry ya teman nonton kalau semisal di awal video tadi aku terlalu kecepatan ngomong, terlalu excited karena emang baru nonton banget. Jadi ya harap maklumi ya sebagai fans Spider-Man. Jadi sekarang aku bakal ngebahas kalau ya mungkin untuk fans Spider-Man seperti kita, aku, kamu, dan
orang-orang lain di luar sana, ini film sangat perfect gitu ya. Meskipun secara objektif sebenarnya banyak banget kekurangan di film ini. Kayak semisal di film ini tuh Doctor Strange serasa di nerf gitu, kayak kekuatan yang kita tahu dari Doctor Strange, terus intelijensi yang kita tahu dari Doctor Strange kayak di nerf aja gitu di film ini ya. Dan itu wajar sih kalau nggak di nerf gitu ya. Jadi Doctor Strange No Way Home nanti. Terus Bibi May yang tiba-tiba dibuat meninggal gitu. Ya oke gitu buat ngasih emosional, cuma gak sedalam kayak ketika Uncle Ben-nya Andrew Garfield atau Tobey Maguire dulu meninggal gitu. Karena emang kita develop meskipun screen time-nya Uncle Ben itu sangat sebentar gitu, tapi emang sedekat itulah Uncle Ben sama Peter Parker. Nah kalau di Spider-Man-nya Tom Holland ini kan ya memang mereka dekat, cuma kita nggak kayak dikasih hubungan relasi begitu dalam antara Bibi May sama Peter Parker-nya Tom Holland. Iya tiba-tiba Bibi May-nya dibuat meninggal aja gitu, jadi kayak emosionalnya agak kurang sih. Meskipun cewekku nangis sih ya, cuma kalau aku kayak ya udah gitu. Terus untuk kemunculannya Andrew Garfield dan Tobey Maguire ya memang mereka butuh muncul sih, karena si Marvel ini, MCU ini kalau nggak munculin mereka berdua bahaya sih. Ini bisa jadi bumerang buat mereka sendiri, karena emang kalau nggak muncul ini kebayang nggak sih betapa marahnya fans Spider-Man nanti ke mereka. Dan ya alhamdulillahnya mereka akhirnya muncul, meskipun kemunculan mereka juga kayak agak terkesan terlalu cepat dan terlalu terburu-buru. Tapi ya meskipun terburu-buru gitu tetap aku teriak-teriak sih pas mereka dimunculin di layar itu. Anjir segila itu, kayak nonton sepak bola anjir. Dan ya sekali lagi kalau udah ngomongin Spider-Man apalagi No Way Home ini mungkin masuk ke list film Spider-Man terbaik ya so far gitu. Jadi untuk urutan nomor 1 ini dipegang oleh Spider-Man No Way Home ya sekarang, dan nomor keduanya Spider-Man kedua dari Spider-Man Tobey Maguire yang dia kehilangan jaringnya. Dan ini dibahas juga di film anjir. Kalau jaring dia tuh bisa habis, tapi kan kamu nggak pakai jaring alat gitu. Iya tapi bisa habis. Kalian nonton sendirilah kalau belum nonton. Pokoknya ini epic, terutama apalagi untuk fansnya Spider-Man dari kecil gitu, yang ngikutin Spider-Man dari kecil banget. Ini bakal epic parah, epic banget. Tapi kalau untuk kalian yang emang baru ngikutin Spider-Man dari Andrew Garfield, ini juga masih ya emang ini film merangkum semua generasi lah. Dari generasinya Tobey Maguire, aku termasuk generasi Tobey Maguire yang dimana ngikutin dari kecil. Lalu generasinya Andrew Garfield dan generasi Spider-Man-nya Tom Holland, semuanya dirangkul jadi satu film inilah. Itulah kenapa film ini begitu emosional buat yang ngerti Spider-Man terutama gitu. Tapi untuk kalian yang bukan fans Spider-Man atau bukan fans MCU juga silakan nonton film ini gitu, mumpung lagi hype juga gitu, mumpung kalian bisa ngerasain teriak-teriak di bioskop meskipun kurang mengerti mungkin kenapa harus teriak gitu. Tapi ya tetap film ini sebagai film stand alone utuh gitu ya, emang udah film bagus, dimana adegan aksinya juga keren, digarapnya sangat maksimal, terus acting dari setiap karakter, apalagi Jeremy Dafoe yang memerankan Goblin itu gila actingnya anjir. Aku ngebayangin dia kalau jadi Joker kayak gimana sih dengan mukanya. Dia lebih serem nggak pakai topeng loh dibanding pakai topeng. Kalian sepakat gak itu? Kalau aku ngerasanya gitu ya, dia tuh mukanya intimidatif banget gitu, nggak bisa kelihatan jadi orang baik. Dan ya ini aku nggak ada skrip ya di rekaman kali ini, jadi emang aku ngalor ngidul ngomongnya karena ya lagi excited akibat baru selesai nonton film Spider-Man. Frandika bukan fansnya Spider-Man, jadi dia gak ngerti bagusnya Spider-Man itu di mana. Kampret emang ini orang, mau kuracunin tapi dia gak mau gitu. Jadi ya udahlah, terserah dia lah. Tapi kalau kalian suka Spider-Man khususnya wajib nonton film ini. Ini adalah film yang gak boleh kalian lewatin. Dan ya aku rasa itu aja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau kadang omonganku terlalu cepat, kadang omonganku agak ngelantur karena emang masih terbawa aura excited. Dan ini gak tahu ya diuploadnya kapan, semoga secepatnya ya. Oke, itu saja untuk From You in Frame kali ini. Semoga kalian suka. Silakan klik tombol like, share, dan subscribe di bawah. Dan ayo kita diskusi tentang Spider-Man di kolom komentar. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.